Kayak saya takut, saya nanti begini kan, saya nggak punya gaji, anak saya bagaimana? Ya selesai. Ribuan dokter, ribuan profesor, ribuan sarjana, jutaan nggak bakal berguna untuk publik kalau dia malah tidak membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Padahal keilmuan itu sesungguhnya bukan hanya ada di dalam kelas, tapi kita pakai ke publik. Itulah yang saya pelajari dari kasus Jessica Wongso, bahwa manipulasi bisa dilakukan oleh institusi negara seperti kepolisian, manipulasi dengan software gratisan. Oleh karena itu, disitulah turning point dari hidup saya, bahwa saya sejak saat itu, saya tidak lagi pernah diam. Oke, jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Dan hari ini kita baru saja pulang dari Polda Metro Jaya bersama Dr. Rismond Sianipar yang tadi ditanyai berapa pertanyaan? 97 pertanyaan. 97. Kenapa nggak 100 sekalian? Iya, dibulatkan aja ya. Tanggung sekali, 3 lagi 100. Dan ditempuh dalam dari jam 10 pagi? Jam 11 ya? 11 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, sekitar ya kurang lebih 6 jam lah ya. 5 jam lah, istirahat ya, 1 jam. 5 jam lah ya ada istirahatnya. Jadi gimana Pak Janes Siahaan juga saya sudah ajak di sini supaya mengulas kira-kira apa nih, bagaimana, apakah ini sesuai prosedur Polda Metro Jaya. Kan kemarin sudah saya dipanggil pernah, lalu Dr. Roy, Dr. Tifa, dan hari ini Dr. Rismond sepertinya terakhir. Nah, dan paling banyak pertanyaannya. Nanti saya minta pendapat dari Pak Janes ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya ke Dr. Rismond. Saya kan waktu itu ditanya soal pendidikan dan seterusnya. Apakah sampai sedalam apa pertanyaan mengenai riwayat hidup? Riwayat hidup dan iya, sampai berapa orang bersaudara, tinggal di mana saudaranya, terus pekerjaannya apa saja, orang tua juga pekerjaannya apa. Jadi sangat detail ya, riwayat hidup dan riwayat pendidikan juga, penelitiannya apa. Ditanya nggak ijazahnya palsu nggak katanya? Kan katanya ijazah Dr. Rismond palsu. Enggak ditanya. Hoax itu soalnya, memalukan dia nanti. Ya saya tadinya pengennya mungkin Polda nanyain itu dan akhirnya Dr. Rismond punya jawaban yang bagus gitu kan. Saya kasihkan aja link paten saya kalau gitu ya. Karena ini dokter asli ya guys. Yang ijazahnya palsu mungkin JR Saragi dulu. Dan beberapa Bupati Simalungun. Dan beberapa kepala daerah lainnya lah. Nah, lalu setelah lewat hidup, kapan dia mulai masuk ke materi mengenai penelitian kita kemarin? Nah, itu dia. Statement-statement saya, analisa-analisa saya. Di pertanyaan keberapa tuh? Di pertanyaan keberapa ya? Mungkin setelah 5 sampai 7 sekitar itu. Sampai 97. Jadi ada 90 pertanyaan yang terkait dengan semua post atau analisa saya yang ada di akun YouTube Baligi Academy, di akun X saya, @Sianipar Rismond, X juga ditanyakan. Terus tentang podcast kami dengan Dr. Suryo di Diskursusnet. Yang ada Dian Sandinya? Yang bukan, yang kami hanya berdua saja, saya Zoom, Pak Roy ada di Diskursusnet, terus dipandu oleh Pak Insan Sadono. Itu yang ditanya banyak sekali itu. Tapi Sentana enggak ya? Enggak. Nah itu dia. Bosan kali dia. Bosan kali dia nanya soal Sentana. Atau karena sudah dilaporkan ke Dewan Pers. Kemarin tuh ada tuh yang ngasih ke saya link bahwa Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kita harap itu yang terbaik aja lah. Iya. Padahal Diskursus juga masuk Dewan Pers juga loh. Nah, itu kok ditanyain juga. Nah, itu tapi makanya. Menarik juga nih. Siapa tadi hostnya Diskursus? Pak Insan Sadono. Nggak dipanggil dia ya? Nggak tahu, Pak. Seperti saya. Belum tahu ya. Nanti siapa tahu Pak Insan Sadononya dipanggil juga ya, mungkin bisa lapor juga ke Dewan Pers ya kan? Sama aja. Percuma juga ya. Nah, lalu ada nggak ditanya mengenai software? Iya. Penelitian-penelitian terkait dengan lembar pengesahan skripsi dari Joko Widodo,
terus lembar pengesahan skripsi dari Saminuddin Baruritowu, ya itu saya jawab saja ya. Kalau terkait dengan lembar pengesahan skripsi dari Saminuddin Baruritowu, bahwa pihak UGM lah, ya, wakil rektor UGM dan Saminuddin Baruritowu itu sendiri yang menyerahkan inisiatif, menyerahkan pada kita lembar pengesahan skripsinya langsung. Jadi Dr. Rismon tidak memaksa Saminuddin Baruritowu enggak, justru atau merampas barang itu, enggak. Mereka seakan ingin meyakinkan kepada kami, ya terutama saya, bahwa ini loh lembar pengesahan saya. Sama kok dari percetakan perdana begini, kata mereka. Yang itu loh, yang ada tulisannya tesis dan hanya ditandatangani oleh seorang pembimbing, Hasanu Simon, ya, Insinyur Hasanu Simon SU kok nggak salah. Yang ternyata setelah kita bandingkan tanda tangannya itu, ya, pada cuma satu itu, tanda tangan, nggak ada tanda tangan dekan, penguji nggak ada, itu lembar pengesahan skripsi dari Hasanu Simon. Dan itu kita bandingkan dengan Hasanu Simon di skripsi lain, itu tanda tangannya kan jauh berbeda. Sangat signifikan itu. Jadi harusnya tadinya kalau Bareskrim Polri juga, ini agak lari dikit ya. Tadinya kalau Bareskrim Polri menguji identik skripsi-skripsi itu, yaitu tanda tangannya Hasanu Simon, seharusnya yang ditemukan tidak identik. Harusnya Bareskrim lebih teliti dan memperdalam siapa yang memproduksi dokumen itu, sehingga tanda tangan satu orang, Insinyur Hasanu Simon SU kok nggak salah, itu di dua skripsi itu kok benar-benar berbeda. Harusnya kan meneliti UGM harusnya, gitu loh. Jadi bukan malah harus sibuk justru kami mengungkapkan sesuatu yang berguna bagi publik, justru untuk kepolisian. Malah kayaknya kami yang disasar dengan 97 pertanyaan, kan? Bener ya. Dan ada kemungkinan, saya nggak tahu ya, kita masih sama-sama belum tahu, mungkin Pak Hasanu Simon ini masih hidup. Seperti Insinyur Kasmujo kan masih hidup tuh. Kalau itu saya nggak paham. Nanti mungkin Bareskrim Polri bisa lebih mendalami siapa Hasanu Simon ini dan apakah masih hidup. Sehingga ditanyakan dan disuruh menandatangan lah di Bareskrim supaya diuji identik. Menurut saya sih baiknya begitu, Bang. Justru malah sibuk bukan ke situ yang sudah kita tunjukkan juga di iNews itu kan. Perbedaan signifikan dari satu orang dosen di dua skripsi yang berbeda, kok benar-benar berbeda. Itu nggak ditindaklanjuti di situ, malah menyasar kami seperti pertanyaan-pertanyaan ke saya tadi, siapa yang memberikan otoritas Anda untuk meneliti ini? Kok peneliti perlu otoritas polisi ya? Apakah di Indonesia ini peneliti meneliti sesuatu itu perlu izin kepolisian atau kejaksaan atau kehakiman? Kan kacau. Atau Kemristek Dikti, seharusnya juga, Bang. Peneliti kan harus independen, tanpa intervensi. Artinya apa? Ya dia mau meneliti apa, ya tidak perlu otoritas kepolisian atau otoritas atau institusi apapun. Itulah kemerdekaan dari seorang peneliti. Kalau itu tidak dijaga di Indonesia, maka nanti para peneliti ini akan menjadi semakin takut untuk meneliti. Harus, jangan ya. Jangan nanti saya dipenjara lagi karena meneliti ini. Dilaporkan ke polisi karena kita butuh otoritas. Bahaya. Ini harus diperjelas ya oleh pemerintah, bahkan kalau perlu oleh Kemristek Dikti nih harus menjawab nih pertanyaan Dr. Rismon barusan. Jadi seolah-olah harus ada meminta otoritas. Menanyakan apa hak Anda meneliti ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi, dan apa hak Anda untuk meneliti lembar pengesahan skripsi Joko Widodo gitu. Waduh, kok sepertinya ingin menggiring bahwa seolah-olah kita nggak punya hak gitu. Atau ilegal. Ilegal gitu. Itu saya sedih sih dengan pertanyaan itu. Bagaimana kok seolah-olah kita butuh izin kepolisian atau izin hakim atau izin otoritas tertentu untuk meneliti sesuatu yang bagi kita publik itu perlu jawaban gitu loh. Betul. Nah, nanti saya coba nih kontak beberapa mungkin ya badan-badan yang biasa meneliti atau kampus-kampus supaya kita clearkan itu dengan Kemristek Dikti. Supaya mereka juga bersuara soal ini. Bahwa kepolisian menanyakan kepada para peneliti, kamu punya hak
atau tidak? Iya, otoritas Anda apa? Gitu. Nah, apakah itu sudah dilarang, dibuat ilegal Iya. oleh kepolisian di Indonesia ini? Nah, Betul, mungkin betul. saya sedikit ke Pak Janes nih. Apa menurut Pak Janes mengenai apa pertanyaan-pertanyaan tadi itu? Apakah berlebihan atau gimana? Coba sedikit. Ya, sebetulnya dibilang berlebihan sih enggak, ini terlalu cepat sekali memang, cepat. Dan langsung semua udah banyak diperiksa jadi saksi untuk masalah laporan Jokowi. Satu, jelaskan laporan Jokowi ini kalau kita lihat penyelidik dengan polisi, dia sebetulnya membuang jala. Membuang jala untuk menangkap ikan karena belum tahu siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan oleh si pelapor, nama-namanya. Walaupun pada saat dulu kemarin pertama-tama Yakob itu pengacara yang bilang wah karena anaknya wakil menteri langsung mengatakan CRS, SS, OS itu tersangkanya. itu terlapor katanya. Ternyata polisi pun tidak berani mengatakan itu karena belum jelas. Masa sih sebetulnya saya sedih sekali dengan pemerintah Indonesia ini, khususnya Polri ya. Seorang aktivis masyarakat Indonesia yang pintar-pintar, penemu-penemu sebetulnya doktor loh, 3 doktor ini. 3 doktor ini jangan main-main Pak Jokowi. Mungkin ke si Gus Nur bisa dapat begitu, bisa langsung menjeblos ke penjara. Langsung si teman saya 2 wartawan, Bambang Tri, bisa masuk penjara hanya untuk mengatakan bahwa penghinaan itu. Jangan, itu tidak boleh lagi. Ini doktor 3 nih. Penelitian ini sebetulnya, apalagi kemarin secara resmi Mabes Polri sudah mengatakan bahwa ijazah yang selama ini yang miliki Jokowi yang didaftar ke KPU segala macam itu, walaupun keterangan Mabes Polri hanya semacam narasi tapi tanpa bukti, jelas itu fotonya itu ada kacamatanya. Itu yang sudah diperiksa oleh Dr. Tifa, ahli anatomi. Itu jelas mengatakan, pasti waktu itu kita beberapa waktu yang lalu kita cocokkan. Memang itu terdeteksi dengan atas nama Dumatno. Jelas sama. Dari fisionomi ya. Visinya, nomor dia kan pintar dokter. Itu ilmiah ya? Ilmiah, itu tidak bisa dibohongin. Jadi semacam itu, saya sudah ada keluar itu resmi. Dugaan saya makin kuat bahwa itu ijazah si Jokowi itu tidak ada, tidak punya ijazah dia. Ijazah punya orang dipakai itu. Jadi maaf nih Mabes Polri, apalagi penyidik Polda, pintar-pintar kok kalian semua. Bukan cuma janganlah mau diapain lagi, ini atas perintah atasan bisa aja. Kalau kalian sih nggak sampai sebegitu. Masyarakat masa kita takut-takutin, alih-alih semua ditakut-takutin dengan laporan panggilan segala macam. Tolonglah. Jadi tapi kalau masyarakat juga bilang, pengacara mereka itu bilang, memohon kepada jangan dicabut laporan ini, diteruskan. Kenapa diteruskan? Akan setelah diteruskan asal timbulan nanti pembuktian di pengadilan. Dan sementara juga sepelapor harus jelas memberikan asli, menyita bukti pelapor, ijazah aslinya itu jelas. Kalau di Barreskrim walaupun diumumkan, masyarakat masih banyak tidak percaya di situ. Itu aja pesan saya. Sedikit nih. Tadi juga saya sempat podcast di tempat Bang Refli Harun, Ya. dan beliau juga bikin sebuah polling tadi tuh, polling tentang apakah Anda percaya keterangan Barreskrim soal ijazah, Ya. ya kan? Dan di tempatnya Bang Refli itu 90% tidak percaya. Terus saya tes barusan di Sentana, di Sentana TV, saya posting data lebih gede lagi, 96% tidak percaya. Wah, gimana ini Pak? Apakah ya kemarin itu memang Barreskrim Polri sudah memberikan banyak surat-surat tambahan ya. Cuman memang yang harus kita tekankan, seperti di podcast kita kemarin juga, yang mungkin tayang besok ya, ini kayak tayang malam ini. Iya. Nah, ya itu tidak ditunjukkan belak-belakan bahwa aslinya tuh ini gitu loh. Dan berkas-berkas lain pendukung yang katanya disita dari SMPP 40 Surakarta atau SMA 6 katanya. Ya. Dan yang disita SMPP 40 berarti ya itu. Mulai SMA 6 kan udah tahun 86 ada di. Ya. Nah, dan juga disita dari UGM semua yang bukti yang katanya ada pembuktian atau pengujian keidentikan, itu semua dokumen yang nggak ada di depan Dirtipidum. Jadi bagaimana publik percaya hanya karena proyektor,
ditampilkan seperti itu, belum lagi ijazah Pak Jokowi juga yang hanya fotokopi ditampilkan, terus yang berwarna malah angle rotasi jauh dari fokus kamera. Oke. Jadi kan publik memiliki kecerdasan atau logika sendiri yang nggak bisa diatur. Ya, ya. Kan logika publik ya nggak boleh, nggak bisa diatur oleh otoritas apapun. Mereka punya logika sendiri. Nah Ya. itulah terrepresentasi di survei-survei itu. Survei-survei. Gitu, Ya, tapi kalau survei yang lain katanya ada yang 76% kepuasan katanya. Tapi itu beda lah. Oh, Itu kepuasan itu. Ini kan percaya soal Bareskrim. Mungkin Iya. lembaga-lembaga survei itu juga bisa bikin ya survei mengenai kepercayaan terhadap Bareskrim dan konferensi pers kemarin. Iya. Biar kita bandingkan hasilnya. Dibandingkan dengan yang asli apa yang palsu? Aduh, saya nggak tahu. Itu survei juga ada yang palsu ya. Iya, bisa jadi palsu, identik. Kalau palsu dengan palsu di mana? Identik kan betul. Oh, palsu dan palsu pasti identik. Oke. Itu benar. Nah, jadi tapi ada yang menarik, Dr. Rismon. Jadi tadi itu tidak ditanyakan sama sekali mengenai ditanyakan mengenai peristiwa di UGM. Iya, Yang Dr. Rismon datang, ternyata kan itu kan sebenarnya TPUA yang membuat Iya, menginisiasi iya. kegiatan itu ya. Ditanyakan juga, apakah Anda mengenal Dr. Suryo? Ya, Saya pasti jawab, kenal dong. mengenal. Dan pertama kali tatap muka ya podcast kami di Diskursus.net terkait PK Jessica Wongso. Dan di situ kami berseberangan secara ilmiah. Oh, Itulah udah- keilmiahan. Udah berapa tahun yang lalu itu? Tahun 2024 yang lalu. 2024. Iya, PK kan Oktober. Ya. Sebelum itulah. Ya. Betul. Sebelum Jessica bebas bersyarat, Ya. sekitar 2 minggu sebelum lah begitu. Ya, Tiba-tiba setelah podcast di Uya Kuya dan di Diskursus.net, Jessica bebas bersyarat. Bebas bersyarat tiba-tiba. Iya. Nah di situ, ya itulah keilmiahan bahwa di situ adalah kami berseberangan secara ilmiah. Itu tapi tidak Nggak terjadi masalah. tuntut menuntut kan, Ya. walaupun berseberangan secara ilmiah gitu. Nah kalau di event ini di kasus lembar pengesahan skripsi dan ijazah Jokowi kami memiliki kajian ilmiah yang sama, itu lain hal. Dan besok berikutnya saya sudah tekankan kepada Pak Roy, kalau kasus lain kita ya siap berseberangan gitu. Jadi Oke. itulah bahwa tidak ada persekongkolan di sini. Jadi bukan salah satu anteknya yang satu lagi ya. Bukan, jadi Kan banyak yang menuduh begitu. jadi Dr. Rismon ini antek siapa sih katanya? jadi seolah-olah kan bahwa kami bersekongkol dengan Bu Tifa, Ya. dengan Pak Roy. Padahal ya dengan Bu Tifa ya nggak saling kenal. Oke. Ya face to face pertama kali maupun lewat online nggak pernah. Tahu nomor HP-nya ya 15 April di UGM. Di UGM. itu. Kita Di juga UGM ketemu itu. pertama kali di situ ya. Pertama kali juga di 15 Iya. April di UGM. Dan saya juga ditanya apakah Jadi, saya masuk persekongkolan itu apa enggak. Enggak ada kok. Iya, jadi seolah-olah kan ada grand design bahwa ditanya juga apakah Anda kenal Bang Egy Sujana, Pak Rizal Fadila, terus lainnya di tim TPUA. Ya, saya pikir ya kenalnya di 15 April itu 2025. Jadi tidak ada koordinasi sebelumnya gitu loh. Jadi tidak ada frame atau semacam latar belakang bahwa ada pendanaan dari TPUA lah, ada pendana besar lah. Lah berangkat ke Jogja juga biaya sendiri, berangkat ke sini juga biaya sendiri. Ya terlepas publik percaya atau tidak, tapi saya percaya kebenaran dan Tuhan itu melihat. Ya, Tapi Nabali baru-baru ini barusan aja ngomong membicarakan bahwa masalah ijazah palsu Jokowi ini ada yang menunggangi, ada yang membiayai. Siapa yang membiayai? Jangan Ngabalin. Nabalik apa nabalik? Ngabalin. Nabalik maksudnya. Ngabalin. Ngabalin tahu saya. Ali Mukhtar Ngabalin. Iya, Ali Kalau Mukhtar. Ngabalin akhir detik dibilang ngebulin. Nyibulin. Aja, Jangan dong. ngebulin kan. Jangan dong. Itu aja. Iya. Dia ngomong, Dia- enaknya dia ngomong ini ada yang mendanai lah. Ini orang yang bertiga dokter ini sama sekali uangnya keluar semua, saya tahu. Iya, ya. Dokter semua ini bukan kekurangan uang, masih dapat royalti Iya. dari Jepang, saya tahu. Nah, ini minuman ini aja nggak ada yang didanain ya? Di bapak itu enak aja nggak minuman ini. Jadi begitu. Bahkan Pak ditanya- Nabalin, tolong jangan langsung bikin statement kalau memang ada bukti, laporkan aja lagi. Kamu kan di istana. Bahkan ditanya juga. Jangan bilang-bilang marasi lagi. Boleh jadi membela sesuatu pembelaan,
tapi jangan ikut berbohong. Oke. Berklanasin. Tapi Dr. Rismon mau melaporkan Bang Ngabalin nggak atas Enggak tuduhan itu? Enggak itu ya? kan bunga-bunga demokrasi. Ya, biarkan aja dia berpendapat apa. Iya. Masyarakat menilai Iya. Karena kan nanti akan terbukti juga di masa depan. Ini Rismon ini parpol, tadi kan sempat juga ditanya, ada kaitannya dengan parpol, ormas, Oke. atau lainnya. Mungkin disangkanya Dr. Rismon ini bagian dari GRIP mungkin. atau yang lainnya kan ormas yang terkenal belakangan kan itu. Iya. Bukan dia, bukan Grab. Nge-Grab. Iya. Dan jawabannya apa? Ya sih. Apakah tergabung dalam ormas atau parpol? Waduh, kan polisi bisa cek profil dengan sangat mudah sekarang ini. Jadi sebenarnya pertanyaan itu sia-sia Pertanyaan ya. itu sia-sia sih, udah tahu sendiri jawabannya. Udah tahu jawabannya, cuma perlu dari mulut saya. Ya. Nah, masalah terutama ya mungkin ada pikiran-pikiran bahwa ada pendanaan dari yang lain. Aduh, jauh sekali ya. Jauh, Untuk Jessica saja, podcast itu saya ke Jakarta, podcast untuk Uya Kuya dan diskursus untuk keadilan seorang Jessica, saya datang sendiri ke Jakarta, dibayar sendiri, nggak ada yang membayar saya. Apalagi ini untuk negara kita, Dibayar Bang Oto. nggak ada itu, nggak ada dibayar satu rupiah pun. Jangan nambah-nambah dong, udah wamen tuh. Jangan dibilang-bilang namanya. Saya bilang Bang Oto. Gimana kalau saya bilang Oto? Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang kan berhubungannya dengan anaknya Yakub, Iya. yang masih kekeh sampai sekarang bahwa kalau Barreskrim katakan asli ya. Nah, kan begitu katanya kemarin di salah satu TV swasta. Iya. Nah, apakah sekarang dengan Barreskrim mengatakan itu asli, itu jadi asli? Gimana Pak Janes? Asli buat si Yakob. Asli buat si Yakub? Yakob. Kalau buat masyarakat, kalau sebelum ditunjukkan begini nih jasanya, baru orang nggak percaya. Oke. Dan apapun ngomongnya apa semua bantuan siapapun orangnya anak kecil mau tahu ini jasa saya udah gitu aja amat sih. Seperti kan Megawati, ya kalau udah ada tunjukkan aja. Seperti bilang pada Bapak, ya kalau ada supir bawa duit saya, tenang nggak Ambil di lemari saya dulu ya. Supir. Level supir itu penjelasan. Iya. Aku batik hukum ini, wah aku buat jangan. Oke. Polisi itu bukan bego pintar-pintar itu. Makanya saya bilang jangan dikunci otak mereka. Betul. Oke. Satu lagi Bang. Iya. Mungkin kita nggak usah terlalu panjang lah kali ini kan kita Bang Rismon juga sudah capek dari pagi diperiksa ya. Capek nggak Bang? Ya capek Lumayan lah ya. juga sih, karena kan maksudnya sampai secara psikis. Kok begini ya negara kita ini, sedih saya. Oh, jadi bukan jasmaninya. Iya. Bagaimana kalau saya mengatakan, analisa saya saat itu mengatakan bahwa ijazah maupun skripsi Jokowi asli? Tentu saya tidak dilaporkan kan. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah kajian ilmiah atau apa, hasilmu itu tidak disukai oleh orang tersebut gitu. Oh, Jadi kita jadi sedih negara kita berdemokrasi ini ya kalau kajian ilmiah balas dengan kajian ilmiah, perdebatan head to head juga oke, balas buku dengan buku gitu. Jadi penelitian, bahkan dosen saya dulu di Teknik Elektro UGM ya, Anda boleh salah penelitian Anda dan membahas yang salah juga boleh. Itulah penelitian gitu loh. Hasil Anda boleh salah. Ya. Dan itu akan dikoreksi oleh peneliti lain. Oke. Itulah keterbukaan kita sebagai peneliti. Hah? Oke. Nah, jadi penelitian itu boleh salah dan yang salah itu diteliti pun tidak apa-apa. Dikoreksi oleh peneliti lain. Dikoreksi oleh peneliti lain. Bukan dan ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya. Iya. Jadi tidak statis. Jadi memang kalau seandainya Pak Jokowi atau ya lembaga-lembaga yang punya peneliti hebat-hebat lah banyak di negara Iya, ini. koreksilah kalau salah. Koreksilah. Kan begitu. Dengan argumen-argumen, misalnya kalian punya software, punya kemampuan. Ya, di sini tempat kita untuk mencerdaskan publik. Saya rasa tidak langka ya ahli digital forensik di Indonesia ini. Banyak banget. Banyak, cuma ketika hasil itu nanti beresiko secara hukum, dia akan takut. Oh, tapi Apalagi dengan kejadian seperti ini ya. Waduh, Bang Rismon dengan mengatakan seperti itu langsung dilaporkan ya. Bayangkan ini menjadi presiden buruk bagi generasi muda yang ingin misalnya
menjawab pertanyaan publik, tetapi hal itu berisiko, maka dia Ya. tidak punya keberanian. Karena itu contoh ini akan menjadi presiden buruk terus. Ternyata dengan mengatakan kajian aja itu palsu, langsung dilaporkan. Padahal itu jelas fake document analisis itu adalah sebuah cabang ilmu. Fake dokumen analisis, analisa dokumen palsu. Iya, fake image analysis, fake Contohnya document. menganalisa uang palsu misalnya. Iya. Jadi kan secara itu digital kan perlu juga. ya, Iya. Bang ya. Karena Iya. kalau kita menyetor uang, misalkan menyetor uang yang banyak, pasti di teller bank itu dia cek lah uang itu palsu atau tidak. Nah itu memang ilmiah. Iya. Jadi ditanyakan juga apakah Anda menganalisa yang diupload oleh Dian Sandi gitu. Ya. Hak, berbicara tentang hak seolah-olah saya tidak punya hak. Saya kan menjawab, kita tidak boleh langsung percaya apa dia upload orang, statement asli gitu. Ya. Kita harus periksa. Nah, berdasarkan pemeriksaan kita itu elanya bermasalah. Pakai deep fake probability juga hampir 70% probabilitasnya fake. Jadi ini kan supaya mencerdaskan publik, apa yang diklaim di media sosial itu belum tentu kalau bukan diperiksa. Kalau ingin menyanggah, ya buat punyamu bahwa ini asli. Ya. Tinggal begitu saja lawan. Ya, supaya kita adu analisa kira-kira Dan gitu ya. mempercerdas publik kan, Ya. Pak Michael. Ya. Dan kayaknya memang banyak ya orang lain yang takut, tapi Bang Rismon sendiri nggak takut ya? Apa ya? Kalau Tadi di dalam pemeriksaan itu nggak merasa takut sama sekali. bukan takut sih, sedih. Saya Lebih merasa kesedihan tadi. sedih. Ya, sedih kenapa negara ini menjadi seperti ini. Ya, bahwa kajian ilmiah kok berakhir di meja laporan polisi. Itu menyedihkan, bukan karena nasib saya, bukan. Ya. Tetapi generasi ke depan ini bagaimana? Dipikirkanlah Pak Prabowo Subianto. Ya. Gitu loh. Bagaimana generasi ke depan kalau takut menganalisa, membuat kajian yang berseberangan, tidak suka dengan pejabat tertentu, terus dikatakan bahwa oh kajian Anda salah, Anda tidak punya otoritas, siapa yang menyuruh Anda seperti ini? Apakah Anda sudah minta izin dengan Pak Jokowi itu bahwa itu benar ijazah yang diupload Dian Sandi itu punyanya Pak Jokowi? Waduh, saya kan ingin menjawab apa yang diupload oleh Dian Sandi. Ya. Bahwa yang dikatakan asli saya bantah dengan ELA dan deep fake probability. Ya. Jadi saya ingin counter yang diupload oleh Dian Sandi bahwa itu tidak asli. Saya tidak percaya dengan statement Anda berdasarkan ini. Ya. Kalau nantinya orang-orang jadi pada takut untuk melakukan itu, ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Saya sedih begitu Pak Michael. Saya kan usia sudah hampir 50. Mungkin di Indonesia, di dunia ini sebentar lagi. Ya. Saya juga berpikir nggak ingin hidup panjang. Tapi kita berpikir ke depan. Bagaimana generasi kita ini kalau menjadi peneliti-peneliti pengecut. Saya hubungi beberapa teman dosen. Memang setuju dengan analisa saya. Tapi dia berpikir untuk menjadi diam. Berposisi sebagai saya takut. Saya nanti beginikan, saya nggak punya gaji. Anak saya bagaimana? Ya selesai. Ribuan doktor, ribuan profesor, ribuan sarjana, jutaan nggak bakal berguna untuk publik kalau dia malah tidak membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Padahal keilmuan itu sesungguhnya bukan hanya ada di dalam kelas, tapi kita pakai ke publik. Itulah yang saya pelajari dari kasus Jessica Wongso, bahwa manipulasi bisa dilakukan oleh institusi negara seperti kepolisian, manipulasi dengan software gratisan. Oleh karena itu, disitulah turning point dari hidup saya, bahwa saya sejak saat itu saya tidak lagi pernah diam.